crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat pagi, Hana. Senang bertemu dengan kamu ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Hana? Baik, baik. Oke, pusing memikirkan pelajaran ya. Itu wajar kalau merasa seperti itu. Kadang-kadang hari ini kita akan mencoba untuk mencari solusi bersama agar kami itu bisa lebih nyaman belajar. Jadi sebelum kita memulai, boleh Ibu tahu apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum, Bu. Oh, ini baru pertama ya. Baik, jadi tujuan kita bertemu hari ini adalah untuk membantu kamu agar merasa lebih baik dan menemukan cara yang lebih efektif untuk mengatasi kesulitan belajar kamu. Jadi dalam konseling ada beberapa asas yang perlu kita ingat, yaitu asas kerahasiaan, penerimaan tanpa syarat, dan kebebasan. Artinya semua yang kami ceritakan di sini akan Ibu rahasiakan, dan Ibu akan menerima kamu apa adanya, dan kamu bebas untuk mengungkapkan perasaan kamu. Selama proses konseling ini kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tugas kamu adalah menceritakan apa yang kamu rasakan dalam pikiran kamu, sedangkan tugas Ibu untuk membantu kamu untuk menemukan cara mengubah pikiran dan perasaan yang negatif menjadi lebih positif. Bagaimana? Apakah kamu siap untuk memulai konseling individu ini? Oke. Sekarang Ibu ingin bertanya lebih dalam tentang perasaan kamu saat belajar. Apa biasanya yang kamu rasakan ketika menghadapi pelajaran yang sulit? Saya merasa bodoh, tidak bisa memahami dan gagal. Oke, jadi kamu itu merasa bodoh dan tidak bisa memahami dan takut gagal ketika menghadapi pelajaran yang sulit ya. Perasaan itu sangat wajar kok dirasakan oleh banyak orang, tapi apakah kamu pernah berpikir dari mana datangnya perasaan-perasaan itu dan apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Mungkin karena saya tidak pintar dan pelajaran terlalu sulit. Menarik sekali ya. Jadi kamu itu mungkin berpikir bahwa kamu tidak pintar dan pelajarannya terlalu sulit sehingga membuat kamu itu merasa bodoh dan takut gagal. Apakah Hana itu yakin bahwa hanya orang pintar yang bisa memahami pelajaran yang sulit, atau apakah mungkin ada cara lain untuk belajar selain dengan mudah memahami
ini. Nah, dengan mengubah cara berpikir seperti itu, kita akan lebih terbuka untuk mencari solusi dan mencoba cara belajar yang berbeda. Nah, sekarang coba kamu bayangkan 5 tahun dari sekarang. Kamu sudah berhasil mengatasi kesulitan belajar kamu. Bagaimana perasaanmu saat itu dan apa yang sudah kamu capai? Saya merasa lega dan senang. Saya bisa belajar dengan lebih mudah dan mendapatkan nilai yang bagus. Sangat bagus ya, Hana. Bayangkan perasaan senang dan lega itu dengan terus berusaha dan mengubah cara berpikir, kamu bisa pasti bisa mencapai tujuan kamu. Jadi dari apa yang kamu ceritakan, sepertinya kamu punya keyakinan bahwa kamu harus selalu cinta dalam semua mata pelajaran ya. Apakah itu benar, Hana? Iya Bu, saya merasa tidak pintar. Saya akan dianggap gagal. Oke, itu sangat wajar untuk mengatasi itu sangat wajar untuk merasa seperti itu. Namun coba kita pikirkan bersama, apakah benar hanya orang pintar yang berharga atau apakah keberhasilan seseorang hanya ditentukan oleh nilai akademis? Mungkin tidak juga ya. Betul sekali ya. Setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting adalah kita itu terus berusaha dan belajar dari kesalahan. Sekarang mari kita coba membuat tujuan bersama. Apa yang ingin kamu capai setelah konser ini? Saya ingin lebih percaya diri dalam belajar dan tidak lagi merasa takut gagal. Tujuan kami itu sangat bagus. Untuk mencapai tujuan itu kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa belajar untuk mengidentifikasi dan mengubah pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Yang kedua, kita bisa belajar teknik relaksasi untuk mengelola perasaan cemas dan takut kamu. Nah, dan yang ketiga itu kita akan membuat jadwal belajar yang teratur dan menyenangkan. Bagaimana menurut kamu, Hana? Apakah kamu setuju dengan tujuan dan rencana ini? Setuju. Oke, bagus sekali. Sekarang mari kita memulai dengan latihan pertama. Coba Hana ingat-ingat saat kamu merasa paling tidak percaya diri saat belajar. Nah, apa yang kamu pikirkan saat itu? Saya berpikir bahwa saya tidak akan bisa mengerjakan soal ujian. Oke, sekarang kita ubah pikiran itu menjadi lebih positif. Misalnya kamu bisa berkata, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan soal ujian. Jika ada yang tidak saya mengerti, saya akan bertanya kepada guru atau teman saya. Saya merasa sedikit lebih tenang. Itu bagus ya, Hana. Dengan terus berlatih mengubah pikiran negatif menjadi positif secara bertahap, kamu akan merasa lebih percaya diri. Hana, sekarang coba kamu bayangkan jika kamu terus merasa minder dan tidak percaya diri seperti sekarang ini. 5 tahun ke depan dari sekarang, bagaimana menurut kamu kehidupanmu? Apakah kamu akan
akan merasa bahagia dan puas dengan pencapaian kamu itu atau tidak? Mungkin saya akan terus merasa tinggal dan tidak berguna. Itu sangat wajar untuk merasa seperti itu. Namun kita coba lagi untuk menggali lebih dalam. Nah, jika kamu terus merasa seperti itu, apa yang kamu lewatkan dalam hidup kamu? Nah, peluang apa yang mungkin kamu sia-siakan? Mungkin saya akan kehilangan banyak teman, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Betul sekali. Merasa tidak percaya diri bisa membatasi kita untuk meraih potensi maksimal. Bayangkan jika kamu mengatasi rasa minder kamu, apa saja yang bisa kamu lakukan? Saya bisa lebih berani dalam mengungkapkan pendapat, lebih aktif di kelas dan mungkin bisa dan saya bisa lebih berani dalam mengungkapkan pendapat, lebih aktif di kelas dan mungkin bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang saya sukai. Oke, itu sangat bagus. Dengan mengubah pola pikir kamu, kamu akan membuka banyak pintu kesempatan, dan bayangkan betapa bahagianya kamu ketika melakukan hal-hal yang selama ini kamu takut untuk mencoba. Saya ingin bisa seperti itu, Bu. Oke, saya yakin kamu pasti bisa. Nah, sekarang mari kita coba visualisasikan bersama. Bayangkan kamu sedang berdiri di atas panggung, menyampaikan presentasi di depan kelas. Kamu merasa percaya diri dan suara kamu itu lantang. Semua teman-teman kamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagaimana perasaan kamu saat itu? Saya senang dan bangga. Itulah perasaan yang akan kamu rasakan ketika kamu berhasil mengatasi rasa minder kamu. Perasaan senang dan bangga itu akan menjadi motivasi bagi kamu dan terus berkembang. Sekarang coba kamu bayangkan atau rasakan sensasi ketika berhasil menyelesaikan tugas yang sulit. Kamu merasa puas dan yakin dengan kemampuan dirimu, dan bagaimana perasaan kamu saat itu? Saya merasa sangat senang dan ingin terus belajar. Luar biasa, anak. Dengan terus berlatih dan membangun kepercayaan diri, kamu akan merasakan lebih banyak pengalaman positif seperti ini. Ingat, setiap orang itu memiliki potensi yang luar biasa. Kamu juga itu seperti itu. Yang membedakan adalah keberanian dan mencoba, tidak takut gagal. Sekarang mari kita membuat rencana yang konkret untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu. Apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini? Saya bisa mulai dengan berbicara lebih serius
sering di kelas dan mencoba mengerjakan soal-soal yang sulit. Oke, itu adalah langkah yang baik. Selain itu, kamu juga bisa bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler yang kamu sukai atau mencari mentor yang bisa membimbing kamu. Kamu sudah membuat kemajuan yang signifikan, Ibu sangat bangga dengan usaha kamu. Sekarang mari kita tingkatkan lagi kepercayaan diri kamu dengan beberapa tugas baru. Salah satu tugas yang efektif adalah menulis jurnal harian. Jadi setiap hari kamu itu meluangkan waktu sekitar 15 menit lah untuk menuliskan hal-hal positif yang terjadi pada diri kamu, hal-hal yang kamu syukuri dan hal-hal yang kamu capai. Terus menulis jurnal yang akan membantu kamu fokus pada hal-hal baik dan meningkatkan rasa syukur kamu. Ide yang bagus, Bu. Saya akan coba. Selain itu, Ibu ingin memberikan kamu lembar kerja yang berisi beberapa pertanyaan yang akan membantu kamu untuk mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan kamu. Dengan memahami dirimu sendiri lebih baik, kamu akan lebih mudah membangun kepercayaan diri. Nah, setelah mengisi lembar kerja ini, coba diskusikan dengan saya atau orang tua kamu atau orang yang kamu percaya tentang hasil yang kamu dapatkan. Jadi ini soalnya, silakan tulis jawabannya di sini. Sembari kamu mengisi angket, ada baiknya Ibu mengambil kipas ya, karena di ruangan ini itu panas. Jadi tunggu.
Oke, terima kasih ya sudah mengisi lembar kerja dari Ibu. Nah, setelah itu, selain mengisi lembar kerja ini, Hana juga bisa mencoba teknik visualisasi. Karena setiap hari itu kamu bisa meluangkan waktu beberapa menit untuk membayangkan dirimu itu sedang melakukan hal-hal yang membuat kamu merasa percaya diri. Misalnya membayangkan diri kamu itu sedang memberikan presentasi di depan kelas dengan lancar atau sedang berinteraksi dengan teman-teman baru dengan percaya diri. Ini visualisasi. Iya. Bagaimana caranya? Oke, caranya itu sangat mudah. Yang pertama itu tutup mata kamu dan mengambil nafas pelan-pelan. Kemudian membayangkan diri kamu dalam situasi yang ingin kamu capai, serta rasakan sensasi positif yang muncul dalam diri kamu. Nah, lakukan teknik visualisasi ini secara teratur agar hasilnya lebih maksimal. Selain itu, kamu juga bisa mencoba teknik afirmasi positif. Ucapkan kalimat-kalimat positif tentang diri kamu setiap hari. Misalnya, saya mampu melakukan apa saja, saya percaya diri, atau saya pantas untuk mendapatkan yang terbaik. Afirmasi positif. Bagaimana cara melakukannya, Bu? Oke, kamu bisa menuliskan afirmasi positif di kertas, lalu menempelkan di tempat yang mudah terlihat, seperti di cermin atau dinding yang ada di kamar kamu. Atau kamu bisa mengulang-ulang afirmasi positif tersebut dalam hati setiap hari. Jadi membangun kepercayaan diri adalah proses berkelanjutan dengan proses yang berkelanjutan. Jadi jangan menyerah jika kamu mengalami kesulitan, dan teruslah berusaha dan jangan takut untuk menerima atau meminta bantuan. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha. Oke, Hana, Ibu sudah melihat kamu untuk berusaha lebih keras, tapi sepertinya kamu masih sedikit kesulitan dengan mengerjakan soal ya. Tidak apa-apa jika kamu mengalami kesulitan, itu adalah bagian dari proses belajar. Iya, Bu. Saya masih bingung dengan soal cerita. Oke, tidak masalah Hana. Mari kita coba mencari tahu bersama di mana letak kesulitan kamu. Mungkin kita bisa mencoba menggunakan diagram atau gambar yang bisa membantu kamu untuk memahami soal-soal cerita, atau kita bisa mencari contoh soal yang serupa dan membandingkannya. Baik, Bu. Saya akan mencoba. Oke, ingat ya Hana, setiap orang itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Yang penting adalah kamu tidak menyerah dan terus berusaha. Mengalami kesulitan adalah hal yang wajar. Yang penting adalah kamu tidak menyerah dan terus berusaha. Ibu di sini percaya pasti kamu bisa mengatasi kesulitan ini. Jadi Hana, kita itu sudah melalui banyak sesi bersama. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin bersama-sama melihat sejauh mana perkembangan yang kamu capai. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu merasa ada perubahan dalam diri kamu sejak kita memulai konseling
sosial dan lebih sering berinteraksi dengan teman-teman kamu. Ini adalah tanda bahwa kamu itu semakin terbuka dan percaya diri dalam bersosialisasi. Melihat perkembangan yang kamu capai, ibu merasa sangat bersyukur telah menjadi bagian dari perjalanan kamu, dan kamu adalah orang yang sangat kuat dan pantang menyerah. Mengingat kemajuan yang sudah kita capai bersama, ibu rasa kita sudah mencapai tujuan yang kita tetapkan di awal konseling. Oleh karena itu, ibu pikir sudah saatnya kita mengakhiri sesi konseling kita. Sebelum kita berpisah, mari kita panjatkan doa agar keberhasilan yang telah kita raih dapat terus kita pertahankan dan kita bisa meraih kesuksesan yang lebih besar dari masa depan. Berdoa dimulai.